Assalamualaikum sobat tongkrongan, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di Saiful Khairuddin Channel. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi Anda yang belum. Namun bagi Anda yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. The year was 1891. Baik sobat, pada video kali ini kita akan membahas cerita lain dari Sherlock Holmes. Ini merupakan lanjutan dari Sherlock Holmes yang pertama, di mana film itu rilis pada tahun 2009, sedangkan film ini dirilis pada tahun 2011. Link untuk film pertama bisa kalian cek di kolom deskripsi pada video ini. Baik, kita kembali lagi ke Sherlock Holmes yang kedua ini. Sebagaimana yang diceritakan pada akhir film Sherlock Holmes yang pertama, Sherlock Holmes akan berusaha untuk mengejar Profesor Moriarty, yang saat ini berperan sebagai musuh utama dari Sherlock Holmes. Setelah sebelumnya, di mana musuh utama dari Sherlock Holmes adalah Lord Blackwood dan para pengikut-pengikutnya. Baiklah, pada film kali ini, film dibuka dengan menampilkan Dr. Watson yang sedang mengetik. Kemudian kita diperlihatkan Adler Irene yang sedang berjalan menuju suatu tempat. Di sini diceritakan bahwa ia akan mengirimkan sebuah paket kepada Dr. Hofmannsthal. Tanpa disadari oleh Irene, sebenarnya ia telah diintai dan diikuti oleh Sherlock Holmes. Kemudian Holmes mendatangi Irene dan menanyakan apa yang sedang ia bawa. Selanjutnya Holmes bertanya kepada Irene kepada siapa paket itu akan disampaikan, namun Irene tidak bersedia untuk menjawab. Selanjutnya kita diperlihatkan Irene yang saat ini sedang berada di sebuah tempat pelelangan untuk bertemu dengan Dr. Hofmannsthal. Tujuan Irene bertemu adalah untuk menyampaikan paket yang telah dipesan sebelumnya oleh Dr. Hofmannsthal. Tak beberapa lama kemudian, Holmes pun muncul menghampiri mereka berdua. Holmes mengatakan bahwa di dalam paket yang dibawa oleh Irene tersebut terdapat sebuah bom dan siap untuk diledakkan. Tak beberapa lama kemudian, Holmes mulai membakar sebuah kain yang berada di gedung itu. Hal ini ia lakukan agar seluruh orang-orang yang berada di tempat itu dapat meninggalkan gedung tersebut. Setelah semua orang keluar, Holmes kemudian mengambil bom itu dan berencana untuk meledakkannya di dalam sebuah peti. Hingga pada akhirnya, bom itu pun meledak di dalam sebuah peti kuno, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar. Scene kemudian berpindah. Di sini diperlihatkan Irene sedang berada dalam suatu restoran. Di sini diceritakan bahwa Irene saat ini sedang bertemu dengan Profesor Moriarty. Profesor Moriarty mengatakan bahwa ia sangat kecewa dengan hasil kerja dari Irene. Hal ini membuat Irene sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Profesor Moriarty. Lalu kemudian Irene pun harus terbunuh di tangan anak buah dari Profesor Moriarty. Scene kemudian kembali berpindah. Di sini kita diperlihatkan Dr. Watson yang datang untuk mengunjungi Holmes. Dr. Watson datang untuk menyampaikan kabar bahwa besok ia akan segera menikah. Dr. Watson pun memasuki sebuah ruangan. Di sini kita diperlihatkan hasil penelusuran dari Holmes mengenai kasus dari Profesor Moriarty. Selanjutnya, mereka berdua pun pergi menuju ke suatu tempat. Lalu, kita kemudian diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Mycroft. Di sini diceritakan bahwa Mycroft ini adalah kakak kandung dari Holmes. Diceritakan juga bahwa Mycroft adalah seorang duta besar negara dari Inggris. Kemudian di saat yang lainnya sedang menikmati pesta di ruangan itu, Holmes diam-diam menuju ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, Holmes bertemu dengan Simsa, yang diketahui merupakan seorang peramal nasib. Tujuan Holmes bertemu Simsa adalah untuk menanyakan surat yang di awal tadi diceritakan telah diberikan oleh Irene. Lalu sebelum pergi meninggalkan Simsa, Holmes mengatakan kepadanya bahwa saat ini ia sedang diincar oleh seorang pembunuh bayaran. Selanjutnya, kita diperlihatkan Holmes yang akan menyerang pembunuh bayaran tersebut. Seperti yang diceritakan pada film Sherlock Holmes yang pertama, dia akan melakukan serangan yang diawali dengan memperhitungkan strategi serangannya. Dengan bantuan dari Simsa, pembunuh itu pun dapat dilumpuhkan. Keesokan paginya, Holmes mengantar Dr. Watson untuk menuju ke acara pernikahannya. Di sini diceritakan bahwa Dr. Watson sedang mengalami mabuk berat akibat dari pesta yang ia hadiri pada malam hari sebelumnya. Dan dengan sedikit bantuan dari Holmes, akhirnya Dr. Watson dapat melangsungkan pernikahannya bersama kekasihnya yaitu Mary. Di sini diperlihatkan bahwa Holmes juga ikut merasa bahagia atas pernikahan dari Dr. Watson. Ketika Holmes sedang bersiap-siap untuk meninggalkan tempat pernikahan Dr. Watson, ia didatangi oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah utusan dari Profesor Moriarty. Di sini diceritakan bahwa Profesor Moriarty ingin bertemu langsung bersama Holmes. Holmes kemudian memenuhi undangan tersebut. Ini merupakan pertemuan pertama antara Holmes dengan Profesor Moriarty. Di sini Holmes meminta secara halus kepada Profesor Moriarty untuk tidak mengganggu Dr. Watson lagi, karena Dr. Watson saat ini sudah tidak bekerja sama lagi dengannya.
Sebelum meninggalkan Profesor Moriarty, mereka berdua sempat membahas tentang kematian Irene. Di sini, Holmes berjanji akan melakukan balas dendam atas kematian tersebut. Scene kemudian berpindah. Di sini kita diperlihatkan Dr. Watson dan istrinya Mary akan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Ketika kereta sudah berjalan, Dr. Watson dan istrinya diserang oleh anak buah dari Profesor Moriarty yang menyamar sebagai petugas kereta api tersebut. Lalu tak lama kemudian, Holmes dengan penyamarannya tiba-tiba muncul mendekati Dr. Watson. Diceritakan bahwa secara diam-diam Holmes mengikuti Dr. Watson dan istrinya untuk melindungi mereka berdua. Kemudian secara diam-diam, Holmes mendorong Mary keluar dari kereta api dan melompat ke dalam sebuah sungai. Hal ini tentu ia lakukan untuk menyelamatkan Mary. Tindakan Holmes kepada Mary yang tidak diketahui oleh Dr. Watson sontak saja membuat Dr. Watson merasa kaget dan mengira bahwa Holmes telah membunuh istrinya yaitu Mary dengan cara dilempar keluar dari kereta api. Namun Holmes menjelaskan bahwa istrinya yaitu Mary sebenarnya sudah selamat. Di sini diceritakan bahwa ketika Mary tercebur ke dalam sungai, sudah ada kakak dari Holmes yaitu Mycroft yang telah menunggu Mary di sungai tersebut. Ketika Holmes sedang berusaha menjelaskan, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah dari Profesor Moriarty. Untungnya serangan itu dapat digagalkan oleh Holmes. Diceritakan bahwa ketika dalam penyamarannya, Holmes sebenarnya telah mengganti peluru dari anak buah Profesor Moriarty. Selanjutnya, setelah selamat dari serangan anak buah Profesor Moriarty, saat ini kita diperlihatkan bahwa Holmes dan Dr. Watson sedang menuju kota Paris. Tujuan mereka adalah untuk bertemu dengan Simsa. Di sini diceritakan juga bahwa Dr. Watson baru mengetahui bahwa Irene telah tewas. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Holmes dan Dr. Watson berhasil bertemu dengan Simsa. Mereka mengatakan bahwa Simsa merupakan target dari Profesor Moriarty berikutnya. Hal itu disebabkan karena kakak dari Simsa yaitu Rene saat ini sedang bekerja dengan Profesor Moriarty. Kemudian Holmes, Dr. Watson, dan Simsa mendatangi sebuah markas kelompok anarki. Di sini diceritakan bahwa sebenarnya Simsa dan kakaknya yaitu Rene berasal dari tempat ini. Di sini diceritakan bahwa sebenarnya kelompok tersebut sangat terpaksa untuk bekerja sama dengan Profesor Moriarty. Diketahui juga bahwa saat ini kelompok mereka sedang menyiapkan sebuah bom di suatu tempat atas perintah dari Profesor Moriarty. Holmes meminta agar mereka dapat memberitahukan di mana bom itu akan diledakkan. Namun kelompok itu menolak karena saat ini keluarga mereka sedang disandra oleh Profesor Moriarty. Setelah berpikir dan mengumpulkan beberapa fakta, akhirnya Holmes mengetahui dan menyadari bahwa bom tersebut akan diledakkan di sebuah tempat opera. Setibanya mereka di tempat opera, mereka langsung bergegas mencari di mana letak dari bom itu. Namun tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka telah diintai dan diikuti oleh salah seorang anak buah dari Profesor Moriarty. Setelah mencari di beberapa tempat, Holmes kemudian tersadar bahwa sebenarnya ia melakukan kesalahan. Bom itu tidak berada di tempat opera, melainkan berada di sebuah hotel. Mereka bertiga langsung bergegas menuju hotel yang dimaksud. Namun sayang, mereka terlambat. Bom itu sudah meledak di depan mata mereka. Ketika memasuki hotel tersebut yang baru saja meledak, Holmes menyadari suatu hal. Dia berkesimpulan bahwa ledakan bom di hotel tersebut hanyalah sebuah kedok. Karena kejahatan yang sesungguhnya adalah pembunuhan terhadap seseorang, di mana orang tersebut dapat menghalangi dan menggagalkan rencana dari Profesor Moriarty. Kemudian diceritakan bahwa Holmes sebenarnya sudah mengetahui bahwa Profesor Moriarty akan melakukan perjalanan menuju Jerman. Lalu, mereka pun berangkat menuju Jerman. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di suatu pabrik milik dari Profesor Moriarty. Dr. Watson ditugaskan untuk mengirimkan telegram kepada kakak dari Holmes yaitu Mycroft. Namun sayang bagi Holmes, dia harus ketahuan pada saat ia sedang menelusuri pabrik senjata milik Profesor Moriarty. Holmes kemudian dibawa untuk menghadap ke Profesor Moriarty. Di sini diceritakan bahwa sebenarnya Profesor Moriarty telah mengetahui aktivitas Dr. Watson yang mengirimkan sebuah telegram. Di sisi lain, Dr. Watson yang telah mengirimkan telegram kepada Mycroft saat ini sedang diincar oleh salah seorang anak buah dari Profesor Moriarty. Untung saja dia bisa selamat dari tembakan yang dilakukan oleh anak buah dari Profesor Moriarty. Sementara itu, Holmes yang tidak ingin memberikan jawaban kepada Profesor Moriarty kemudian diberikan hukuman dengan cara digantungkan pada sekait besi. Kembali ke Dr. Watson, ketika sedang berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan anak buah Profesor Moriarty, dia menemukan sebuah meriam. Kemudian ia memanfaatkannya untuk melindungi diri sekaligus untuk menyerang anak buah Profesor Moriarty yang sejak dari tadi telah mengintainya. Aksi dari Dr. Watson tersebut menyebabkan sebuah menara jatuh dan menimpa sebuah gedung yang di dalamnya terdapat Holmes dan Profesor Moriarty. Setelah itu, Dr. Watson datang menghampiri runtuhan gedung tersebut untuk mencari Holmes.
Setelah menemukan Holmes, Dr. Watson segera berupaya keras untuk menyelamatkannya. Ketika dalam pelariannya, Holmes dan Dr. Watson dihadang oleh anak buah Profesor Moriarty. Untung saja, Simsa bersama beberapa rekannya datang memberikan pertolongan untuk melarikan diri. Di sini kita diperlihatkan Holmes bersama timnya sedang melakukan pelarian dan masuk ke sebuah hutan. Namun, dari belakang, anak buah dari Profesor Moriarty tidak hentinya menghentikan serangan, sehingga tidak dapat dihindari lagi, satu persatu dari rekan mereka harus menjadi korban. Hingga pada akhirnya, Holmes dan beberapa orang lainnya dapat selamat dengan menaiki kereta api yang kebetulan melintas pada saat itu. Dan di sini kita diperlihatkan kembali Holmes yang sudah tidak bernafas lagi. Seketika itu, Dr. Watson pun kaget dan menjadi sangat panik. Tanpa berlama-lama lagi, dia pun segera memberikan pertolongan darurat kepada Holmes. Setelah berusaha cukup keras, awalnya mereka semua mengira bahwa Holmes tidak dapat diselamatkan lagi. Sesaat kemudian, Dr. Watson teringat sesuatu yang pernah diberikan oleh Holmes kepadanya. Dan ternyata sesuatu tersebut merupakan sebuah obat yang dapat digunakan untuk memicu adrenalin jantung. Kemudian, tanpa berlama-lama lagi, ia menyuntikkan obat itu kepada Holmes dengan harapan dapat membantu menghidupkan kembali Holmes. Dan hasilnya adalah... Yap, untung saja, berkat obat yang telah disuntikan itu, Holmes dapat hidup kembali. Scene kemudian berpindah ke Swiss. Di sini diceritakan bahwa tempat ini akan dijadikan sebagai tempat pertemuan untuk beberapa kepala negara. Holmes menyimpulkan bahwa ini merupakan target pembunuhan Profesor Moriarty selanjutnya. Dia juga mengatakan bahwa Rene, yaitu kakak dari Simsa, akan berada di tempat itu dan akan terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut. Selanjutnya, kita diperlihatkan Holmes, Simsa, dan Dr. Watson yang saat ini sudah berada di tempat pertemuan beberapa kepala negara tersebut, dan juga Profesor Moriarty yang sudah masuk terlebih dahulu. Kemudian, kita diperlihatkan Holmes dan Profesor Moriarty yang saat ini sedang bermain catur sambil mendiskusikan masing-masing dari rencana dan analisa mereka. Di satu sisi, Profesor Moriarty membahas rencana pembunuhannya. Kemudian di sisi lain, Holmes juga membahas rencananya bagaimana untuk mengagalkan rencana pembunuhan dari Profesor Moriarty tersebut. Sementara itu di dalam ruangan, terlihat Simsa dan Dr. Watson sedang mencari Rene yang pada saat ini diceritakan dia sedang melakukan penyamaran. Setelah mereka berhasil menemukannya, Simsa meminta kepada Rene untuk menghentikan rencananya dalam melakukan pembunuhan. Hingga pada akhirnya Rene pun dapat ditangkap dan diamankan. Namun ketika Rene sedang dibawa untuk diamankan, salah seorang anak buah dari Profesor Moriarty menembaknya. Hal ini dilakukan agar rencana dari Profesor Moriarty tidak meninggalkan jejak. Hingga pada akhirnya, Simsa pun harus menyaksikan kematian kakaknya, yaitu Rene. Kemudian kita diperlihatkan kembali Holmes dan Profesor Moriarty. Di sini Holmes mengatakan bahwa sebenarnya secara diam-diam dia telah mengambil buku harian milik Profesor Moriarty ketika ia sedang disiksa olehnya, sehingga ia mampu mengetahui semua rencana yang telah disusun oleh Profesor Moriarty. Buku dari Profesor Moriarty tersebut disampaikan kepada Mary, lalu Mary menyampaikan isi buku tersebut kepada polisi. Profesor Moriarty pun menjadi kesal. Dia kemudian mengingat bahwa saat ini Holmes sedang mengalami cedera bahu, dan dia akan memanfaatkan itu untuk menyerang dan melumpuhkan Holmes. Di sini, Profesor Moriarty juga mengatakan bahwa ia juga akan mengincar Dr. Watson bersama istrinya. Lalu, seperti di film Sherlock Holmes yang pertama, sebelum melakukan serangan, Holmes melakukan analisa serangan terlebih dahulu kepada lawannya. Namun ternyata Profesor Moriarty juga memiliki kemampuan tersebut. Dia melakukan analisa terhadap serangan yang akan dilakukan Holmes kepadanya. Hingga pada akhirnya, kita diperlihatkan bahwa saat ini mereka berdua sedang melakukan analisa terhadap serangan dari lawan masing-masing. Mereka seolah-olah dapat memahami dan mengerti isi dari hati mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya, Holmes pun membuat gagasan baru, di mana gagasan Holmes ini sama sekali tidak diperhitungkan oleh Profesor Moriarty. Dan gagasan baru Holmes ialah membuat mereka berdua jatuh dari gedung tersebut. Dr. Watson sempat datang untuk memberikan pertolongan, namun di sini dia terlambat. Holmes sudah terlanjur menjatuhkan dirinya bersama Profesor Moriarty. Holmes bersama Profesor Moriarty pun jatuh ke dalam air terjun yang berada di bawah gedung tersebut. Kemudian selanjutnya, mereka berdua pun dianggap telah meninggal. Scene kemudian berpindah. Di sini ditampilkan beberapa orang sedang menghadiri acara pemakaman Holmes. Di salah satu sudut ruangan terlihat Dr. Watson sangat sedih atas kematian Holmes. Setelah menghadiri acara pemakaman Holmes, Dr. Watson yang sedang mengetik mendapat sebuah paket yang diberikan oleh istrinya, yaitu Mary. Ketika Dr. Watson beranjak meninggalkan ruangannya untuk bertanya siapa yang mengirimkan paket tersebut, tiba-tiba Holmes muncul. Ternyata
dia sedang berkamuflase, dan ternyata lagi, dia belum mati. Selanjutnya Holmes datang mendekati dan melihat hasil ketikan yang baru saja dikerjakan oleh Dr. Watson. Pada akhir kalimat ketikannya, dia menambahkan tanda tanya. Dan film pun tamat. Jadi sobat, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Menurut saya, film ini seru. Mungkin saja ada beberapa di antara kalian yang sulit memahami cerita dari film ini. Karena memang film ini lebih mengutamakan misteri, di mana jawaban dari hasil pertanyaan-pertanyaan pada awal tayangan ditampilkan di akhir-akhir cerita film ini. Untuk itu saya menyarankan kepada kalian semua agar menonton film ini secara full, sehingga kalian tidak bingung dan tidak keliru dalam menafsirkan cerita film ini. Jangan lupa memberikan saran kepada saya di kolom komentar agar kedepannya saya dapat lebih baik lagi dalam membuat cerita film. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.